Lu siapa? Gue gituin. Langsung ketawanya. King, 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 king. Langsung gitu kan, langsung dari bawah nih bang sampai atas. Astagfirullah, kata gue nggak bergerak tuh. Ya Allah, gue gimana, gue manggil abang gue nggak bisa, badan kaku tuh. Pas tangannya nempel di pundak gue di sebelah kiri, gue ngeliat tangan hitam lurus, kukunya panjang, karena ada bagian badan yang dipendem bang. Bagian badan? Iya. Maksudnya? Jadi cuman dari badan sampai atas itu dipendem sama dukun itu. Dari paha, dari pinggang sampai kaki itu nggak ada, dan katanya sosok itu. Ih. Yang dipendam ini makhluk atau manusia? Manusia, tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih bareng gua Indra. Dan di kesempatan kali ini gua kembali menghadirkan seorang narasumber nih yang ceritanya tuh gokil banget menurut gua. Jadi kalian ini harus tonton sampai habis. Narasumber gue ini akan bercerita selama 3 hari dia diasuh oleh ibu gaib atau makhluk yang tak kasat mata menyerupai sosok ibunya. Oke, nggak perlu berlama-lama nih. Langsung aja yuk kita kenalan sama orang yang udah di sebelah gue ini. Halo Bang Bolot. Halo Bang Indra. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Bang, tadi kita udah ngobrol nih di belakang. Kira-kira boleh disampaikan lagi ya apa yang lu mau ceritain nih buat teman-teman? Jadi kali ini gue mau ngangkat cerita tentang gue dulu pernah diasuh sama sesosok pengganti ibu gue ketika ibu gue masuk rumah sakit karena lahiran adik gue. Oke Bang, ditahan dulu ceritanya Siap Bang. Bang. Nah, buat teman-teman, sebelum Bang Bolot melanjutkan ceritanya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, buruan di subscribe. Dan yang udah subscribe, gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Dan gue mau sampaikan juga buat teman-teman yang punya pengalaman mistis, baik itu pendakian ataupun urban legend, langsung aja DM di Instagram indra.stories. Dan jangan lupa mampir juga ke channel YouTube-nya Bang Bolot di Circle Gaib, di mana Bang Bolot melakukan explore ke tempat-tempat yang horor. Oke, nggak perlu berlama-lama nih, langsung aja kita dengerin Bang Bolot bercerita. Bang Bolot, jadi gimana tuh cerita pada saat lo diasuh sama ibu gaibnya itu? Jadi gini, gue cerita sebelum keberangkatan nyokap lahiran ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Bang ya. Siap. Itu kejadian nyokap itu kalau nggak salah berangkat itu siang, pukul 1 tuh jam 1. Jam 1 siang, nyokap udah kontraksi kan. Lahiran ada yang bontot nih Bang. Dan di rumah itu posisinya ada gue, kakak gue yang laki-laki, sama yang perempuan. Nah terus di situ gue udah ngalamin kejanggalan. Kejanggalannya seperti ini. Pas waktu nyokap dipegang sama almarhum bokap, kan panik tuh. Pas waktu kontraksi gitu Bang di rumah. Gue sebagai anaknya gue nggak tahu apa-apa. Di usia itu, waktu itu umur gue baru 5 tahun. Pada tahun 1996 Bang. Di seusia itu Bang. Jadi gimana ya? Mungkin gue lagi mengingat-ingati kejadian-kejadian yang pernah gue alamin gitu ya kan. Waktu pas nyokap kontraksi, bokap balik tuh kan. Almarhum bokap tuh balik kerja. Terus pas mau dibawa nih, gue ngeliat nyokap itu kayak ada yang nemenin di samping nyokap. Nyokap tuh udah nahan sakit kan di perut kan. Terus gue bilang gini, itu mbak gue bukan ya? Gitu. Ya karena gue merasa gimana ya, mungkin tuh mbak gue jadi rada acuh Bang. Jadi gue nggak menghiraukan nyokap gitu. Jadi gue ngambil air, gue ngasih ke nyokap nih, bu minum gitu kan.
Tapi kok yang nemenin nyokap gue ini nggak ini bang, maksudnya nggak ngomong, nggak ada interaksi. Karena kondisinya tuh kalau di kamar gue tuh itu gelap bang. Jadi tata letak rumah gue itu tusuk sate bang. Dan di situ juga ada sumur tua di samping rumah ya. Sumur tua itu tempat biasa gue sama keluarga pakai untuk mandi, buat cuci piring gitu ya kan. Nah kembali lagi ke cerita nyokap, pas gue kasih minum ke nyokap, bokap belum balik tuh posisinya. Terus lu tahu kan kasur zaman dulu tuh yang tingkat gitu loh bang, entahlah sebutannya apa gitu kan. Jadi itu kasur pas banget ke arah pintu dari jalanan rumah gue itu, tusuk sate itu kan. Akhirnya karena memang posisi gelap, jadi gue cuma ngasih minum ke nyokap nih. Bu minum dulu, gue inget gitu kan. Terus nggak lama, habis gue kasih minum, bokap balik. Kok ibunya nggak ditemenin? Lah, itu kan tadi ada mbak gue pikir mbak gue gitu. Itu tadi ada mbak di kasur. Mana orang mbak belum pulang sekolah? Dah, panik dong. Di situ gue panik. Udah, pada akhirnya bokap mungkin karena udah ngerasa emergensi banget kan, nyari bantuan tuh tetangga sana sini dan akhirnya gue sama bokap tuh suruh masuk ke dalam. Nyokap itu sama bokap nggak tahu deh dibawa kemana gitu, terus pakai kendaraan apa gue nggak mikirin. Posisi gue di rumah sendiri, kejadian itu siang itu gitu. Dan nggak taunya setelah almarhum bokap sama nyokap pergi, itu sosok yang kayak mbak gue tuh nyamperin. Posisinya duduk di kasur yang tadi gue lihat. Terus gue ngeliat dong, lah kata bapak mbak sekolah gitu, kok ada di sini cuman gini dong bang, geleng. Dari situ gue merinding dong. Gue coba keluar lewat pintu lain tuh. Jadi ada pintu satunya lagi ke arah ruang tamu. Gue keluar, gue nyoba main tuh sama teman buat ngilangin suges ya kan. Gue main sama teman, nggak lama abang gue nih yang laki-laki nih balik. Ngapain dia di luar? Di rumah takut. Lah ibu emang kemana? Ibu dianterin bapak. Kemana? Ke rumah sakit. Emang kenapa? Ibu kan mau lahiran. Udah tuh. Kira abang gue balik, gue ngobrol sama abang dalam. Gue bilang, gue kan manggilnya mas ya. Mas, kok aku di dalam ngelihat kayak mbak ya gitu. Kayak kakak gue yang perempuan. Tapi ditegur diem aja. Dan duduk itu di kasur itu mulu gitu ya kan. Terus kata abang gue, bukan apa-apa. Mungkin ngasih energi positif gitu bang ke gue ya kan. Pada akhirnya tepat sore tuh jam 4:30 mbak gue balik. Dia sekolah di salah satu SMA di Jakarta. Akhirnya dia balik, gue tanya, mbak tadi siang bukan temenin ibu di kasur pas ibu lagi teriak-teriakan sakit gitu kan. Terus kata dia kan mbak sekolah. Oh iya. Terus yang tadi di kasur siapa? Nah kakak gue nih yang laki-laki yang perempuan nih nanya. Gue denger nih ya kan, itu adik ngomongin apaan gitu ya kan, kok nanyain gue ada di rumah, kata kakak yang perempuan tuh ya kan. Nah akhirnya gue mandi deh tuh, dimandiin sama kakak gue tuh, inget banget gue dimandiin. Selesai gue pakai baju, jadi bang, nih jadi ada meja segini nih di samping gue tuh ada inian bang, ada lemari, dan gak taunya di samping lemari itu bang, sosok putih berdiri gitu. Cuman gue pikirnya kan kain kan, nih kata gue kok tumben di pojokan sini ada kain, sedangkan di situ nggak ada paku. Biasa nyokap naruh baju gitu ya kan. Pas gue mau coba ambil, gerak dalam, anjir. Di situ gue langsung berlari tuh, gue merinding asli, gue langsung lari bang, nyamperin kakak gue, mas mbak gitu, ngapa? Udah tuh akhirnya mbak gue saking panik, gue kan jatuh tuh, keserimpet ini kan bang, meja makan. Wah dibangunin, apa dek? Ngelihat itu cewek yang tadi aku bilangin, yang nyerupain sosok mbak lu itu. Iya. Terus kata dia, ah nggak ada. Dicek sama abang gue, dicek nggak taunya nggak ada. Tapi pas setelah abang gue balik, kasur itu goyang, ketak. Kasur itu goyang bang. Abang gue langsung, wah nggak beres mungkin dalam hati dia gitu kan. Karena gue ngeliat abang gue nih mukanya langsung pucat bang. Posisi udah langsung pucat begitu. Nah, datanglah maghrib.
Dan maghrib nggak taunya sosok itu datang bang. Dulu seusia itu maghrib aja gue udah tidur gitu kan, tapi tetap kebangun malam ya paling gue lapar minta makan kayak gitu ya kan. Dan nggak taunya sosok itu nyamperin gue, duduk kayak sama yang gue lihat dia waktu ngasuh nyokap pas lagi kontraksi kan, duduk diam begitu aja. Terus nggak lama gue ngeliat dia gimana ya, antara sadar dan nggak sadar. Terus gue perhatiin kakinya nggak ada. Kakinya nggak ada tuh semuanya bang? Nggak ada, jadi cuma separuh segini nih. Astagfirullahaladzim. Jadi ngawang bang, ngawang serius. Ini posisi nyokap kan tidur begini nih. Nah dia di sini nih, waktu pas di kasur itu bang, posisi belakang tuh ada tembok. Dan nggak taunya dia tuh ngawang bang. Jadi makhluknya tuh segini bang, sosoknya. Nah dari situ gue bilang, Mbak bukan sih? Ya karena gue masih seusia itu kan otomatis penasaran dong. Mbak bukan sih? Dia diem geleng aja. Nah gue ngerasa nggak beresnya itu pas gue udah nyium bau amis. Kok bau amis gitu ya kan? Apa mungkin mbak gue lagi nyangin ikan atau apa gitu kan? Dan akhirnya ya udah deh tuh gue nggak hirauin, gue tidur. Terus nggak lama selepas habis sisa lah gue denger aja Nisa tuh, gue sempat bangun kan, kayak ngigo gitu. Gue tidur lagi, jadi badan gue kayak ada yang dilus bang. Tapi habis dilus itu nggak berasa angin bang, jadi panas. Gimana sih kayak orang badannya lagi hangat terus megang kita gitu ya kan? Iya. Loh kok panas gitu. Nah tapi yang gue nggak habis pikir, lama kelamaan dinginnya kayak batu es. Dari panas berubah jadi dingin? Dinginnya kayak batu es. Udahlah, akhirnya gue nggak hirauin, gue pindah ke kasur atas. Jadi kakak gue tuh yang dua tuh tidur di kasur atas, gue paling bawah sendiri gitu kan. Ya udahlah, dari situ nggak taunya kakak gue mungkin kebangun kali yang perempuan, peka kali karena merhatiin gue juga, karena dari siang gue udah ngalamin kejadian yang istilahnya di luar nalar lah kayak gitu ya kan. Dan akhirnya kakak gue itu bilang, kenapa dek? Nggak apa-apa, aku mau tidur sama kakak di atas, sama mbak gitu, sama mbak di atas. Akhirnya gue naik tuh ke atas, tidur gue bertiga di situ. Nah, kejadian malam gue nggak tahu itu entah jam berapa, gue ngerasa pintu gue tuh kebuka. Jadi tuh kamar bang, posisinya belakang itu langsung pintu bang, jadi nyamping. Tiba-tiba pintu kebuka, seret, pintu ini kebuka. Gue ngomong tuh, gue inget banget, gue nggak tahu gue ngelindur atau apa gitu, gue ngeliat kok pintu kebuka. Gue nyoba mau nutup kan, nggak taunya pintu itu balik dorong gue. Dar, anjir, nyesek dong gue, kaget. Ya udah tuh, karena gue masih ngerasa mental gue down kan, gue diem nangis. Gue nangis kenceng bang. Ini jadi mbak gue sama mas gue ini nggak dengar suara pintu itu bang? Nggak dengar gue nangis. Nggak dengar gue nangis. Gue coba teriak tuh buat nangis gitu kan, maksudnya biar mbak gue dengar gitu kan. Akhirnya apa? Nggak dengar mereka. Di situ bang, kuntilanak tinggi banget bang, pas sepintu itu, pas banget sepintu itu, langsung dong. Ya Allah, tuh gue dalam hati mikir, mak gue bukan ya, kata gue gitu. Tapi rambutnya kayak mak gue gitu ya kan. Akhirnya tuh stuck gue bang, nggak kemana-mana, diem doang gitu kan. Aduh, kata gue gila. Gue udah mikir, gue mati kali ini. Dalam hati udah gitu bang, gue mati kali ini. Terus nggak taunya pintu itu ketutup sendiri, dia pergi bareng. Dar. Nah, gue balik lah mundur, mau naik ke kasur. Jadi dari kasur itu ada selak, langsung kelihatan ruang tamu. Ada dia lagi duduk di situ. Dari kamar lu pindah ke situ dia? Iya. Saat duduk begini bang, dia duduk anteng banget, gue liatin aja. Tapi gue beranikan diri, gue samperin. Kamu ngapain? Gue gituin bang. Seusia itu gue gituin dia. Kamu ngapain kesini? Dia diem doang, tanpa ngucap sepatah kata pun. Dia nggak ngucap sama sekali. Dan akhirnya mungkin karena ngerasa risih gue nanya mulu dengan sosial itu kan, gue cerewet lah bang ya. Istilahnya karena anak kecil kan daya pengen taunya tinggi gitu ya kan. Dan akhirnya gue nanya-nanya, pergi. Set, dia pergi.
nembusin kaca tuh, kaca ruang tamu. Das, dia nembus, gue kejar dong. Gue balik ke kamar, gue buka pintu itu, kakak gue yang perempuan bangun. Kakak gue cuma ngeliat doang. Kenapa dek? Gue bilang aus, mau minum, gue gituin. Aus mbak, mau minum. Gue buka lah pintu, dia ngawe bang. Manggil lo bang? Manggil gue. Dia ngawe gue keluar, dikejar sama mbak gue. Ngapain dek? Itu ibu, tapi gue emang ngeliatnya sosok itu ibu gue. Persis itu mukanya? Persis, gue inget tuh nyokap gue rambutnya ikel keriting, pakai baju apa namanya? Kayak baju apa sih yang biasa dipakai buat tidur, piyama itu? Itu piyama yang biasa beliau pakai, gitu loh. Itu ibu manggil tadi, suruh ngikut gitu loh. Gue masih berasumsinya itu nyokap, gitu loh. Tapi itu padahal bukan. Dan pada akhirnya gue ditarik ke mbak gue diomelin. Kamu nih dari siang begini, diomelin lah, diceramain lah ya kan. Nah gue inget banget tuh bang, diomelin tuh gue nangis. Akhirnya sama mbak gue diprotek, tidur di bawah, dipeluk tuh sama dia kan. Maksudnya biar gue gak kemana-mana. Ya akhirnya malam itu, godaan itu lewat lah. Pas ke pagi harinya, gue bangun. Gue nyoba ngeyakinin mbak gue. Mbak, semalam aku tuh ngeliat ibu. Gue cerita ini nih karena gue emang istilahnya gue udah ngomong ke mbak gue. Gitu, dan mbak gue menyetujui gitu bang, yaudah ceritain aja gitu. Akhirnya gue ngeyakinin mbak gue tuh bang. Gue ngeyakinin, gue bilang sama mbak gue, mbak semalam aku tuh ngeliat ibu. Gitu loh. Masa sih, kata mbak gue gitu kan, masa sih ibu kan di rumah sakit dek. Enggak, orang ibu ada di rumah. Gue yakinin kayak gitu bang, orang ibu ada di rumah kok, beneran. Orang tadi aku tuh ngeliat buka pintu kenceng, mungkin habis nyuci piring atau kayak gimana, lagi berantem sama bokap almarhum gitu kan. Terus kayak kesel gitu. Terus akhirnya ibu kayak marah, masuklah ke ruang tamu gitu kan. Tapi nggak tahu jalannya kemana. Waktu itu tuh pintu ketutup sendiri, tapi kok ibu bisa ada di ruang tamu gitu kan. Gue ngeyakinin kakak gue tuh, itu mungkin ada yang mimpi kali, ngomong kayak gitu kan. Bener mbak, orang semalam aku tuh nyaksin sendiri gitu kan. Dan pada akhirnya kenapa aku keluar pintu itu kan, ibu manggil dari luar, ngawe kalau bahasa gue gitu bang. Ngawe buat ngajak mungkin main gitu kan. Tapi itu porsinya udah malam deh, nggak mungkin. Udah tuh akhirnya gue ngeyakinin. Mungkin mas gue ngomong begini, mungkin yang dilihat adik lo itu mungkin ada ini kali, ada setan di sini gitu. Nah akhirnya mas gue ini sama mbak gue ini ngasih energi positif ke gue, maksudnya untuk tidak mempercayai makhluk itu bang, gitu loh. Ya udah nih, balik lagi pas menjelang maghrib. Pas menjelang maghrib, jadi samping rumah gue tuh ada apa namanya, pohon jambu juga ya. Ada pohon jambu, belakangnya itu sumur. Jadi di sekat L begitu bang modelnya. Ya udah tuh, nggak lama gue denger, lah itu suara nyokap. Gue panggil dong mbak gue, mbak itu suara ibu tuh. Nggak taunya bukan nyokap, almarhum bokap gue balik buat ngubur hari-hari tuh bang, buat ngubur hari-hari. Nah pas bokap gue balik itu, gue ketemu bokap. Gue nggak cerita tuh bang, gue nggak ceritanya karena gue takut bokap gue panik dong. Dan udah gitu bingung antara ngasuh anak atau ngejaga nyokap gue yang di rumah sakit gitu. Gue nggak cerita, tetep gue nggak cerita sama bokap. Gue inget bokap bawa kendi itu buat ngubur hari-harinya adik kan. Nggak taunya bokap situ cuma sebentar. Abis nguburin kendi adik, langsung tuh bokap pergi, pamitan kan. Bapak berangkat dulu ke rumah sakit ya, kata dia. Udah salaman. Gue disuruh tidur tuh paling awal. Tuh adiknya tuh liatin, suruh tidur. Ya udah akhirnya gue tidur, nyoba buat tidur. Nah malam di dapur rumah, tak jadi kayak ada aktivitas orang lagi sibuk di dapur gitu bang. Masak? Iya, jadi kayak masak gitu, kayak ada aktivitas yang sibuk gitu. Nggak taunya gue bangun dari tidur, itu real gue ngeliat nyokap bang. Itu gue ngeliat nyokap, tapi kok nyokap gue pendek gitu loh. Nyokap gue tuh tingginya sih gue bang,
Ya kan, akhirnya gue lihat lagi, nyokap bukannya, ibu bukannya gitu ya. Akhirnya gue coba ngeberaniin diri, gue turun. Gue samperin ibu gue ke dapur. Dan gak taunya ibu gue larinya gak ke dapur. Larinya ke sumur. Dari sumur, itu udah nenteng 1 piring bang. 1 piring jadi udah ada launya. Nah di situ tuh akhirnya nyokap gue bilang, yang gue inget ya, Ade mau makan. Nah nyokap tuh selalu ngomong kayak gitu ke gue, Ade mau makan. Akhirnya iya makan, tapi gue tanpa gue sadarin dia itu bukan nyokap asli gue gitu loh. Gue makan bang di ruang tamu sama nyokap itu kan. Nggak taunya pas gue makan kok dia dingin gitu, nggak banyak ngomong. Biasanya kalau gue makan tuh nyokap ngeliatin ngoceh. Iya, bawel ya. Iya bawel, itu nasi jangan diminggirin gitu. Jadi gue tuh kalau makan tuh kecil tuh aneh bang. Jadi nasi 1 piring itu tuh gue pisah-pisahin bang. Jadi gue punya imajinasi sendiri. Ntar nasi gue pindahin satu-satu. Ayo kita serang. Ntar kalau yang ini kalah gue makan, gue sendok gitu. Karena diajarin sama nyokap gitu kan. Biar gue nafsu makan gitu loh. Akhirnya gue makan. Selesai makan. Tuh nyokap lari ke sumur, jalan ke sumur. Balik tuh gue inget banget. Dilapin tuh mulut gue. Habis dilapin, mau tidur lagi. Dia cuma ngomong gitu doang. Iya tidur, gue tidur. Berarti interaksi sama lu. Ada interaksi mau tidur. Iya gue tidur. Pas gue tidur, kok aneh. Mulut gue kayak bergetah gitu loh. Mulut gue kayak makan apaan gitu, kayak makan sesuatu lah. Gue kayak ngerasa mual gitu kan. Loh kok gue mual kata gue gitu. Ya udahlah, gue nggak hirauin, gue tidur. Karena posisi gelap juga kan, gue takut bang. Karena kondisi rumah gue itu ya memang udah sumur. Sononya pohon pisang, sebelah sana lagi pohon jambu, yang jambu air itu bang, yang besar banget kan. Nah, gue kebayang takutnya ada pocong gitu atau ada apa, karena gue pernah takutin teman-teman gue kan. Akhirnya gue nyoba tidur, gue tidur lah. Terus pas gue tidur, ini gue tidur di bawah sendiri nih. Adik. Akhirnya gue keluar, ada di balik kaca lagi berdiri bang. Rambutnya keribu gede. Terus nggak lama gue ngeliat matanya ini celong hitam. Nggak ada apa-apa, mulutnya panjang sampai bawah. Nyamping begini. Nah dari situ gue kejar bang, sekejar-kejarnya. Gue takut. Teriak langsung gue, Mbak, tetap. Mbak gue tuh kupingnya kayak ditutup. Itu lu udah nggak berpikir? Gue udah takut. Karena kondisi yang gue liat tuh gelap bang. Jadi di depan itu pencahayaan lampu udah dimatiin sama mbak gue, karena gue memang nggak bisa tidur terang gitu kan. Akhirnya gue teriak, mbak gue nggak denger tuh. Mbak gue nggak denger, mas gue nggak denger. Akhirnya gue lari ke kasur gue bak buk, mbak gue nggak bangun sama mas gue. Nah itu pas malam keduanya ya. Nah nggak lama setelah kejadian itu, gue ngerasa ini gue ngalamin bener-bener parah sih bang, dan gue kebayang gitu loh masih, karena gue nginget gitu loh. Pas gue tidur, jadi kan tidur kepala gue tuh samping deket rak kasur itu kan. Ini rambut panjang dari atas sampai bawah. Dan itu gue pegang bang. Bodohnya gue pegang, gue tarik. Mbak, rambutnya sampai bawah. Sedangkan rambut mbak gue segini nih. Nggak tahu udah segi apa bondol deh, bahasa aja gue nggak ngerti deh. Mbak, rambutnya sampai bawah. Gue gituin, gue masih sempat bercanda. Buset, pas nongol. Karena mungkin dia kesel kayak rambutnya gue tarik. Gak taunya muka yang gue temuin di kaca itu bang. Langsung muntah. Nah pas gue muntah, mbak gue bangun. Kenapa dek? Langsung tuh diambil minum ya kan. Kenapa dek? Gue gak cerita, gue gak bisa ngomong. Gue gak bisa ngapa-ngapain deh tuh pokoknya di situ ya kan. Dan gak taunya balik satu sosok itu. Nemuin gue. Tapi mbak gue nggak ngeliat. Mbak, ibu. Begituin, mbak, ibu. Mana? Bukan, itu bukan ibu. Mana orang ibu nggak ada? Coba nyalain lampu. Pas lampu dinyalain, cetek. Bus. Kabur dia ini. Kabur. Takut dong gue. Nah, ini kejadian pas malam ketiga. Ini singkat ceritanya bang ya. Pas malam ketiga, dia bener nampakin datang. Itu berwujud asli, bener-bener. Tuh mbak gue ngeliat sendiri, kalau nggak salah tuh sekitar jam 9.
jam 9 malam. Akhirnya pas mungkin mas gue sama mbak gue ini nggak percaya sama aktivitas gue di malam hari, ngelihat yang seperti itu ya kan. Dan akhirnya mungkin dia ini merhatiin gue bang, pura-pura tidur gitu kan. Nggak taunya mbak gue memang, gue ada aktivitas sama makhluk itu. Mbak gue sama mas gue itu bilang, "Dek, semalam lu ngobrol sama siapa? Lu ngobrol sama siapa?" Enggak ngobrol sama siapa-siapa. Jujur. Udah tuh. Gue cerita. Kiranya. Gue cerita. Ada ibu. Ibu kan di rumah sakit, Dek. Tetep tuh gue diomelin. Bener mbak, orang kemarin. Kalau gue buka tuh bang semua. Dari gue ngeliat sosok itu. Terus sampai gue digangguin ya kan. Sampai gue dikasih makan. Kira mbak gue tuh percaya. Percayanya karena apa? Sehabis gue cerita itu, habis sisa di malam ketiga, itu bener sosok itu nampakin di ruang tamu. Semuanya ngelihat nih kali ini. Ya, jadi mas gue ngeliat, mbak gue juga ngeliat. Panggil lah gue, sini. Itu bukan. Mbak gue takut sebenarnya. Itu bukan. Gak tahu, sama mbak gue disiram air, terbang. Tapi sosoknya masih nyerupain nyokap bang. Iya, bener-bener pakai baju yang biasa nyokap gue pakai gitu ya kan. Nah dan pada akhirnya pas kakak gue sama maksudnya mbak gue sama mas gue ngalamin kejadian seperti itu, dia yang protek gue bang. Maksudnya jaga gue biar nggak kemana-mana gitu kan. Karena kakak gue tuh udah ngeliat aktivitas gue gitu loh di situ sama si sosok makhluk itu. Tapi gue nggak tahu kenapa. Maksudnya mereka masih bisa lalai gitu loh. Kenapa gue bilang masih bisa lalai? Jadi itu bener-bener sosok itu pas di malam ketiga itu tepat datang itu jam 9. Masih sore ya berarti ya? Iya, jam 9. Karena apa? Gue taunya itu jam 9 itu kakak gue sering pasang alarm jam waker bang. Oh iya. Jam 9 itu selesai dia belajar terus tidur. Tapi itu kakak gue itu udah tidur dari jam 7 sama gue ya kan. Jam 8 lah, maksudnya setengah 8 itu udah tidur. Nggak taunya gue denger waker itu bunyi, gue bangun dong, gue matiin. Itu bener gue ngeliat sosok ibu gue. Di situ tapi gue udah tahu bang, ini bukan ibu gue. Gue udah yakin, ini bukan ibu gue. Dengan rasa penasaran gue ikutin aktivitasnya dia. Akhirnya dia sama ngelakuin hal yang sama di malam pertama dan kedua, ngasih gue makan. Malam pertama dan kedua itu gue lalai, gue nggak ngikutin dia ngambil makan dari mana, ya kan? Dan di malam ketiga ini, pas dia bilang mau makan, iya. Jadi kalau mau abis bilang mau ngambil makan itu, dia larinya ke dapur dulu. Dari dapur terus larinya ke arah sumur. Oh berarti buat nipu dulu ya? Iya, buat nipu, ya kan? Karena rumah gue muter gitu bang. Iya. Dalam ya, nah, akhirnya gue ikutin kan. Coba deh. Gue ikutin nyokap nih gitu kan dari belakang. Gue ngintip-ngintip. Tapi dengan rasa takut gue bang. Gue takut banget, gue berani-beraniin lah. Gue berani-beraniin. Dan gak taunya, dia itu jalan berapa tapak dari kasur ruang tidur gue itu kan. Kamar tidur. Berapa langkah ya? Sekitar 6 lebih dari 7 langkah lah. Itu gak ngelangkah lagi bang. Swing, nguyur gitu. Muterin rumah gue. Muterin ke pintu utama gue. Langsung larinya ke sumur. Nah, jadi gue ngeliatin aktivitas dia kan, karena kelihatan tuh bang, nggak di tembok, temboknya agak rendah gitu kan. Pas gue mau, pas si sosok pas sosok itu mau ke arah sumur, di situ baru ada kejadian yang bikin gue aneh. Anehnya gini, jadi gue ngeliat piring itu yang dibawa sama si sosok itu tuh kosong bang, nggak ada apa-apa. Ya udah. Gak taunya dia ke arah sumur itu balik lagi ke kamar gue ini, itu udah bawa makanan, udah penuh, udah full gitu, maksudnya nasi sama lauk gitu kan. Nah pas gue nyoba duduk paling dulu, jadi dia jalan depan gue, nasi itu jatuh bang, dah depan gue. Biasanya nih kalau ada nasi jatuh, satu pun nyokap ngomel,
ini enggak. Dan akhirnya apa, gue nyoba sendiri. Nyokap itu dia nggak ngomong, duduk doang diam samping gue ambilin nasi. Nah di situ ada kejanggalan. Pas gue udah hampir selesai lah, masih bercak banyak lah nasi gitu, ada beberapa nasi yang bergerak. Belatung bang. Iya, Astagfirullah. belatung putih bang, kecil, bergerakan. Wah ini nggak beres. Gue bilang lah akhirnya, Bu masih lapar, mau makan. Akhirnya bener, dia nggak, mungkin dalam hati dia ngomong bener gitu kali ya. Akhirnya dilakuin sama dia, diambilin lagi bang, diambilin sama dia. Nggak taunya gue ikutin dari belakang, dan dia itu jadi kayak ngerok ini bang, ngerok apa sendok ke piring itu dari pohon jambu bang, dari pohon jambu. Bang sorry ya, gua enak bang. Ya. Astagfirullahaladzim. Gue pas tadi lu bilang belatung itu gua gimana ya, kayak Parah, suges. iya. Astagfirullahaladzim. Oke siap, lanjut bang. Dan akhirnya gue ngeliat dia tuh ngerok apa kayak batang pohon, dan itu jadi nasi bang. Dan jadi nasi. Nah terus didiamin lah di atas sumur, didiamin di atas sumur. Gue ngeliat kan, lah kok nasi ditaruh di atas bundaran sumur. Iya. Abis dari situ dia diem sekejap gitu, langsung balik nasi gue makan. Nah gue kesel dong, serius bang, demi Allah gue gentak. Lu siapa? Gue gituin. Langsung ketawanya, langsung gitu kan, langsung dari bawah nih bang sampai atas. Astagfirullah, kata gue nggak bergerak tuh. Ya Allah, gue gimana, gue manggil abang gue nggak bisa, badan kaku tuh. Manggil mas gue nggak bisa, mbak gue nggak bisa, badan udah kaku dah, nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Udah akhirnya kabur tuh bang, pintu kebuka sendiri, jeder, masuk ke dalam sumur. Masuk ke dalam sumur, saat pas masuk ke dalam sumur, gue intip dong, gue kejar. Gue dipanggil di AW, kayak pertama kali gue ngeliat dia. Tapi kali ini posisinya di dalam. Posisinya di dalam sumur. Posisinya di dalam sumur. Udah, nggak taunya, di situ gue balik, gue tekep muka gue tuh pakai bantal, saking takutnya. Akhirnya gue dapat kabar dari mbak gue, nggak tahu kabar dari mana. Jadi mbak gue tuh terima telepon dari tetangga gue dari rumah sakit, ibu gue pulang subuh ini, katanya. Nggak taunya gue bener. Jadi gue nggak cerita nih sosok yang tadi. Wah, mbak gue bilang gini, Dek, ibu pulang ntar subuh, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya bener nih, gue ketipu bang. Gue pikir itu sosok ibu gue, karena gue ngerasa keringat di badan udah nggak bener kan. Wah, badan gue udah keringetan, gue mau mandi, pas banget nyokap balik. Bodohnya gue nggak ngeliat almarhum bokap, nggak bareng gitu, dan nggak bawa adik gue gitu loh. Nah nggak taunya di situ dengan bodohnya gue minta mandi, karena gerah bang, keringat gue udah ngucur semua pokoknya. Gue mandi, gue minta mandi sama nyokap gue tuh, Bu, aku mau mandi gitu loh. Pas gue udah ketemu, gue mau mandi, ya udah dibawa lah gue ke sumur itu. Pas dimandiin, gue ngerasa banget kok dingin kayak yang udah gue curiga. Pas tangannya nempel di pundak gue nih sebelah kiri, gue ngeliat tangan hitam lurus, kukunya panjang. Gue nengok bang, gue nggak bergerak bang. Itu lu ketipu lagi, yang lu pikir tuh nyokap lu bener ya? Gue ketipu. Akhirnya itu jempat bang, kayaknya jempat deh, karena abis setelah kejadian gue denger asola itu dia pergi. Dan akhirnya apa? Mau nggak mau gue dituntun ke salah satu tempat. Lu dibawa? Gue dibawa. Jadi kayak didorong gitu, diajak. Jadi kayak ada ancaman ke gue gitu. Dan gak taunya mengarah ke hari-hari adik gue. Jadi dia tuh butuh hari-hari adik gue, mau diambil sama dia. Dan gue nggak tahu itu mau dimakan atau kayak gimana gitu kan. Dan pada akhirnya gue nggak nyoba ngambil. Pas gue mau ngambil itu leher udah dicekik bang belakang. Jadi tekan ke bawah gitu, maksudnya buat ngorek
inian gue ngorek apa namanya lobang, buat ngorek lobang kendi adik gue gitu kan. Dan akhirnya gue ngeyakinin diri, udah gue baca sholawat lah sebisa gue baca doa-doa yang gue tahu gitu semasa itu kan. Gue baca doa apa, nah pokoknya gue nggak ngerti ada doa apa, gue baca gitu kan. Akhirnya dengarlah suara asola, pergi. Dan akhirnya nyokap balik jam 5:30. Jam 5:30 gue ditawarin makan sama nyokap, nggak mau. Pokoknya apapun gue nggak mau. Itu sampai seminggu gue nggak mau. Dan akhirnya gue masa kecil gue cuma makan beras. Beras mentah? Beras butir itu bang, yang mentah. Makan sekepel kenyang. Cuman makan itu doang. Dan efek sampingnya, dampaknya sampai sekarang. Gue nggak bisa makan daging-dagingan. Contoh daging sapi, daging kambing, ayam. Itu efek sampingnya sampai sekarang. Jadi kalau gue misalnya makan ayam nih, jeleknya bang. Kalau gue makan paha, jadi pikiran gue tuh jelek bang. Gue ngebayangin kalau itu paha gue sendiri yang gue makan. Biasa sampai kayak gitu ya? Itu bang, gue bilang kok. Makanya nih gue kalau diajak sama bos gue nih ke restoran yang terkenal lah gitu lah. Nih makan ayam yuk gini. Enggak, gue nggak mau. Mendingan gue milih warteg. Emang kenapa? Saya kalau makan makanan daging kayak gitu, saya kebayang badan saya dipotong-potong, terus saya dimakan diri saya sendiri. Itu sih bang. Makanya sampai sekarang itu gue nggak doyan makan daging. Gitu ya. Paling gitu aja sih bang ceritanya bang. Oke, siap bang. Gokil banget ceritanya Bang Bolot, karena gue sampai ke bawah suges. Enak banget bang suges itu gue. Masya Allah. Bang, dari cerita ini sedikit gue mau nanya nih bang. Boleh. Dari kejadian hari pertama, Ya. hari kedua gitu ya, bahkan sampai di hari ketiga gitu, lu nggak ngerasa gimana ya, namanya kita ngelihat sosok kayak begitu ya? Iya. Dan itu di usia lu pada saat itu 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Lu nggak maksudnya nggak kebayang kalau takut atau apa gitu? Dibilang takut sih enggak. Karena kan memang di usia gue itu orang tua gue tidak mempelajari kayak seperti gue percaya sama hantu. Terus sono ada setan, ntar di sini ada setan. Jadi dari orang tua sendiri nggak pernah nakutin gue bang tentang hal-hal istilahnya gaib seperti itu gitu loh. Ya makanya jadi yang ada di dalam diri gue tuh timbul rasa penasaran doang. Dan gue harus berani. Gue harus berani ngejalanin sebuah ini. Karena apa? Karena gue yakin apa yang gue lihat itu bakal jadi cerita gue ke orang tua. Oke. Gitu loh. Siap. Sama ini bang, kan lu selama 2 hari lah ya, gue bilangnya 2 hari. Iya. Nih. Selama lu 2 hari lu ketipu ini, lu dikasih makan gitu. Iya. Itu ada efek sampingnya nggak bang sama lu? Efek sampingnya tenggorokan nih. Kayak seret aja gitu. Dan udah gitu mulut bergetah bang. Berlendir gitu ya? Berlendir dan udah gitu kita kayak makan buah yang masih banyak getahnya lah. Lengket mulut gitu. Udah sikat gigi mau kayak gimana pun udah tetap tuh lengket ya kan. Dan itu perut kayak ada yang jalan. Di perut itu. Gue ngebayangin belatungnya ini. Dan udah kayak gitu, itu sebenarnya mengakibatkan gue juga nggak berani gue buat ke sumur. Gue nyebutnya sumur gitu kan. Gue nggak berani dan akhirnya gue tuh kalau misalnya gue kebelet boker, gue cuma di belakang pintu bang. Oke. Sampai gue telat mules, baru gue balik ke kamar gue gitu, kamar tidur, bilang kalau gue mau boker temenin. Gitu. Oke. Gue mau nanya lagi nih bang. Boleh bang. Ada nggak sih? Ini sorry ya, maksudnya di luar dari konteks cerita lu nih. Ada kemungkinan nggak sih pada saat nyokap lu hamil gitu ya, si makhluk ini tuh udah apa ya, udah ngincer gitu loh? Dibilang ngincer sih enggak ya. Jadi asal muasal rumah gue itu yang gue dengar kan, setelah kejadian itu, setelah gue dewasa, gue cari tahu kenapa kok rumah gue itu kan tusuk sate, kok bisa horor gitu loh, kok bisa sehoror ini gitu loh. Dan pada akhirnya banyak warga setempat tuh yang bercerita kalau rumah gue tuh dulu bekas rumah praktisi, rumah dukun. Rumah dukun. Nah makanya gue kalau sholat di rumah tuh nggak bisa, karena ada bagian badan yang dipendem bang. Bagian badan? Iya. Maksudnya? Jadi cuman dari badan sampai atas itu dipendem sama dukun itu. Dari pinggang sampai kaki itu nggak ada. Dan gak taunya sosok itu. Yang dipendam ini makhluk atau manusia? Manusia. Tumbal. Itu gue dengar dari cerita masyarakat. Maksudnya tangga-tangga gue yang sesepuhnya gitu. Yang sesepuhnya gitu loh. Karena di kampung gue itu
di tempat tinggal gua itu banyak praktisi yang masih pakai black magic bang. Gitu. Dan salah satunya ya itu rumah itu yang dijadiin tempat spiritual itu bang. Berarti masih banyak pelaku spiritual yang mengandalkan atau mengharapkan tumbal ya. Iya, di situ pada era itu kan istilahnya orang pengen kaya bang, Iya. pengen punya tanah banyak, maklar tanah lah, berebutan tanah, mandor. Akhirnya mereka ngasih tumbal seperti itu ya kan. Akhirnya yang tadinya tanah itu seharusnya kejual jadi enggak kayak gitu. Tapi sorry nih bang, tumbal yang dipendam setengah badan itu, yang akhirnya menyerupai nyokap ya? Iya. Yang menyerupai nyokap itu beda. Oh beda lagi? Beda. Iya. Jadi yang badan setengah itu yang menyerupai kakak gue yang di kasur, Oh, yang nemenin nyokap. gue sampai kagak ngeh gue. Jadi ada dua makhluk, Oke. ada dua sosok, dan itu tuh perempuan, sama perempuan juga. Jadi tuh cuman segini doang nih dipendam. Nah yang menyerupai sosok nyokap itu bang, jadi itu memang kuntilanak itu sesepuh situ bang, penunggu sumur. Gitu. Mungkin karena sumur itu pada eranya dia, pada zamannya dia itu sering dikasih kayak tumbal-tumbal yang dibuang ke dalam situ. Makanya mungkin itu kalau gue berasumsi seperti ini bang. Jadi sumur gue itu dulu bekas pendeman mayat. Dan tapi lu tahu nggak informasi mayat-mayatnya itu dari mana? Katanya sih dari kampung-kampung sekitar situ juga. Maksudnya mayat-mayat ini apakah memang mayat yang sudah meninggal gitu ya, atau pasiennya gitu? Nah mayat-mayatnya ini maksudnya statusnya. Dan akhirnya gue buka nih di sini, cuma di Indra Stories nih gue buka nih bang. Mantap, guys. Jadi tumbal itu orang hidup semua. Jadi mereka itu sama seperti melakukan sekte. Dan kondisi rumah gue itu katanya tempat mereka berkumpul. Base campnya, tapi tidak menyerupai sekte. Pada masa itu kemungkinan mereka bilang perkumpulan praktisi atau dukun gitu loh. Tapi dengan cara mereka, misalnya mereka mau kaya, harus numbalin bayi, kayak gitu, nyembelih atau apa, kayak gitulah pokoknya. Terus harus ada yang ditumbalkan kalau memang mereka pengen maju gitu loh. Karena di kampung gua nih banyak terkenal orang yang muja babi ngepet, pesugihan ya. pesugihan tuyul, juga banyak kayak gitu bang. Dan kalau misalnya si kuntilanak tadi ya, yang nuntun lu ke ari-ari adik lu gitu, itu kan dia rencananya mau ngambil gitu. Makanya di situ gue berpikir, apa nyokap lu ini udah ditunggu ini sama si makhluk ini gitu. Itu sih iya, sebenarnya sih kayaknya iya. Pas setelah tahu nyokap hamil mungkin gitu ya. Karena gue baru ngerasain eksistensinya tuh kayak gitu bang. Oke. Gokil. Astagfirullah. Dan ini gue cerita ini pun sebenarnya gini bang. Gue cerita ini nggak kuat. Satu antara gue pengen muntah. Karena gue ngebayangin gitu loh. Gue ngebayangin pas gue dikasih makan bang. Di masa itu, dan pada akhirnya kan sampai sekarang gue mengalami fobia sama yang namanya makannya daging kayak gitu. Gue nggak doyan gitu, tapi ya gue tetap makan nasi gitu loh, tetap masih lau-lau, yang lain tempe tahu doyan, tapi kalau daging nggak deh, gue nyerah gitu. Nah tapi nyokap dan adik lu sehat kan? Akhirnya selamat, alhamdulillah. Dan tapi lu sempat cerita ke orang tua lu? Sampai sekarang nggak cerita. Mungkin setelah video ini tayang, ini gue pesan buat ibu ya. Oh iya, silakan bang. Ibu, kalaupun ibu ngeliat video ini, mungkin ibu tahu kenapa saya itu nggak doyan makan daging, nggak doyan istilahnya makan makanan, apalagi kalau datang ke rumah orang itu nggak pernah makan makanan rumah orang, dan akhirnya ibu ngomel harus makan. Jadi cerita sebenarnya seperti ini bu, dan ini nggak ada karangan sama sekali, dan ini khusus sound banget buat Indra. Ya, siap. Story sih bang ya. Waduh, ini momen paling epic sih bang. Makasih banyak nih buat Bang Bolot nih. Maksudnya udah bisa diulas semuanya gitu, dibuka. Sementara nyokapnya sendiri sampai sekarang tuh nggak tahu gitu. Tapi Bang Bolot buka di sini gitu, dan mudah-mudahan nyokap nonton ya bang. Nyokap pasti nonton bang. Siap. Karena nyokap tuh penasaran. Maksudnya sampai sekarang tuh gue nggak doyan makan daging. Jadi yang gue makan tuh cuma tempe tahu, nasi, sama lalapan. Udah tuh gue paling doyan gitu loh. Dan daging kenapa nggak doyan? Mungkin setelah nyokap gue nonton ini,
nyokap gue bakalan tahu gitu bang. Siap. Jadi perantara medianya dari Bang Indra Stories ini teman-teman. Siap. Makasih banyak Bang Bolot pokoknya. Sama-sama Bang Indra. The best Bang Bolot. Siap. Kira-kira ada yang lu mau sampein nggak Bang? Yang mau gue sampein cuman ini aja sih bang. Buat teman-teman yang belum subscribe Indra Stories, jangan lupa like, comment, share. Karena cuma di sini nih konten yang menarik dan hostnya ganteng banget. Gue kasih tepuk tangan buat Bang Indra. Makasih karena udah ngundang gue ya bang ya. Thank you berat nih bang buat lu bang. Ini bukan karena gue undang kan Bang? Bukan karena diundang sih bang, karena emang gue pengen ketemu lu bang. Kita ngobrol bareng gitu loh. Siap, kita sharing bareng. Siap, Bang. Jadi di belakang kamera pun gue sama Bang Bolot ini sering sharing lah tentang pengalaman pribadi Bang Bolot dan pengalaman pribadi gue gitu. Iya bang. Oke, ada lagi nggak Bang yang mau disampaikan? Ya udah sih paling cuman sukses buat channel Indra Stories aja. Siap. Dan sehat-sehat terus Bang Indra. Amin, amin Bang. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa disampaikan sama Bang Bolot. Dan kalau menurut gue ini ceritanya Bang Bolot ini luar biasa ya. Dan baru ini gue ngangkat cerita urban legend dan Bang Bolot nih orang yang luar biasa menurut gue ceritanya. Sampai bikin gue gimana ya? Sugesnya kacau. Sugesnya tuh parah gitu. Oke, sedikit aja gue mau sampein buat teman-teman. Jadi yang namanya makhluk gaib ya, itu sudah pasti tipu muslihat itu ada. Jadi lebih berhati-hati lagi, lebih apa ya, membentengi diri lah gitu, supaya kita tuh nggak kena yang namanya tipu muslihat mereka gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari gua Indra dan Bang Bolot. Iya, siap Bang. Makasih banyak Bang Bolot. Sama-sama Bang udah Indra. mampir. Siap. Salam buat keluarga di rumah. Iya, salam juga buat Sehat-sehat keluarga Bang semuanya. Indra. Amin ya Allah. Oke, buat teman-teman, gue mau ucapin sekali lagi yang belum subscribe, buruan di subscribe. Dan yang udah subscribe, gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa mampir juga ke channelnya Bang Bolot di Circle Gaib. Karena kasih, Bang. di sana banyak explore. Bang Bolot ini orang yang seneng banget sama tantangan sih kalau gue bilang. Terutama di hal-hal gaib. Dia explore sendiri guys. Oke, jadi langsung aja kepoin channelnya Bang Bolot di Circle Gaib. Terima kasih Bang. Oke, sekian dulu dari gue Indra dan di sini ada Bang Bolot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.